Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Amira dengan NIM 230404502009 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas salah satu film Indonesia yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu Imperfect, Karir, Cinta, dan Timbangan. Film yang disutradarai oleh Ernest Prakasa ini dibintangi oleh Jessica Milla sebagai Rara, Reza Rahadian sebagai Dika, Yasmin Never sebagai Lulu, dan Karina Suwandi sebagai Debbie atau ibu dari Rara. Nah, film ini mengangkat isu-isu sosial yang kerap kita temui seperti standar kecantikan, tekanan sosial, dan perjuangan untuk menerima diri sendiri. Melalui sudut pandang psikologi sosial, kita akan membeda bagaimana konsep persepsi sosial, sikap sosial, konformitas, kelompok, identitas, konsep diri, dan harga diri yang tergambar dalam perjalanan hidup Rara pada film ini. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana konflik yang dihadapi Rara tidak hanya mencerminkan tantangan personal, tetapi juga fenomena sosial yang relevan dengan kehidupan kita. Dimulai dari yang pertama, yaitu persepsi sosial. Nah, persepsi sosial adalah bagaimana seseorang memandang individu lain berdasarkan karakteristik tertentu, seperti penampilan fisik. Dalam film ini, persepsi sosial memainkan peran besar dalam kehidupan Rara. Penampilan Rara yang memiliki tubuh berisi dan kulit gelap seringkali menjadi sumber diskriminasi. Lingkungan kerjanya adalah salah satu tempat di mana persepsi sosial ini sangat terlihat. Rara dianggap kurang profesional hanya karena penampilannya tidak sesuai dengan standar kecantikan yang populer. Hal ini diperparah dengan komentar-komentar negatif dari rekan kerjanya yang sering menjadikan tubuh Rara sebagai bahan candaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi sosial seringkali didasarkan pada stereotip, yaitu asumsi bahwa seseorang yang tidak sesuai standar tertentu dianggap kurang berharga atau kurang kompeten. Dalam hal ini, film Imperfect menggambarkan dengan jelas bagaimana persepsi sosial dapat memengaruhi interaksi antar individu dan bahkan menghambat potensi seseorang. Selanjutnya yang kedua, yaitu sikap sosial. Sikap sosial terlihat dari bagaimana karakter dalam film ini bereaksi terhadap perubahan Rara. Ketika Rara memutuskan untuk mengubah penampilannya dengan berdiet dan berolahraga demi mendapatkan promosi di tempat kerja, sikap orang-orang di sekitarnya mulai berubah. Mereka mulai memandang Rara dengan lebih positif dan memberikan pujian, sesuatu yang sebelumnya jarang ia dapatkan. Namun, perubahan sikap ini sebenarnya tidak tulus karena didasarkan pada standar kecantikan yang sempit. Bahkan sikap ibunya sendiri mencerminkan tekanan sosial yang kuat. Debbie, ibu Rara, terus membandingkannya dengan Lulu, adik Rara, yang dianggap lebih cantik dan menarik. Sikap sosial seperti ini mencerminkan bagaimana norma masyarakat tentang kecantikan seringkali menjadi penghalang bagi individu untuk dihargai apa adanya. Yang ketiga, konformitas. Konformitas menjadi tema penting dalam perjalanan Rara. Konformitas adalah tekanan untuk mengikuti norma atau harapan sosial agar diterima dalam kelompok. Dalam film ini, Rara merasa terpaksa untuk berdiet dan mengubah penampilannya karena tekanan dari tempat kerja. Hal ini menunjukkan bagaimana konformitas dapat mempengaruhi keputusan individu untuk mengorbankan kenyamanan pribadinya demi diterima oleh lingkungan sosial. Namun, film ini juga menunjukkan bahwa konformitas tidak selalu memberikan kebahagiaan. Meski Rara berhasil mencapai penampilan yang lebih sesuai dengan standar, ia merasa kehilangan diri sendiri.
Konflik ini menunjukkan bahwa tekanan untuk konformitas seringkali menciptakan ketegangan antara kebutuhan individu dan ekspektasi sosial. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kelompok. Kelompok sosial dalam film ini memainkan peran besar dalam membentuk identitas dan harga diri Rara. Ada dua kelompok utama dalam hidup Rara, yang pertama keluarga dan yang kedua rekan kerja. Keluarganya meskipun sering memberikan tekanan, akhirnya menjadi sumber dukungan yang membantu Rara menerima dirinya sendiri. Hubungannya dengan Dika juga menjadi contoh hubungan yang mendukung penerimaan diri. Sebaliknya, kelompok rekan kerjanya menciptakan lingkungan yang penuh tekanan dan kritik. Kelompok ini menunjukkan bagaimana kelompok sosial dapat menjadi pengaruh negatif jika norma-norma mereka terlalu kaku dan tidak inklusif. Film ini menggambarkan dinamika kelompok dengan baik, termasuk konflik antara dukungan emosional dari keluarga dan tuntutan lingkungan kerja. Dan yang terakhir yaitu identitas, konsep diri, dan harga diri. Identitas Rara adalah salah satu konflik utama dalam film ini. Sebagai perempuan yang merasa berbeda dari adiknya Lulu yang dianggap lebih cantik dan sesuai standar, Rara sering kali merasa kehilangan arah dalam mendefinisikan siapa dirinya. Identitasnya dipengaruhi oleh bagaimana orang lain memandangnya, termasuk komentar negatif dari rekan kerja dan perbandingan yang dibuat oleh ibunya sendiri. Namun, seiring berjalannya cerita, Rara mulai menyadari bahwa identitasnya tidak ditentukan oleh penampilan fisiknya. Dukungan dari Dika, pasangannya, dan refleksi terhadap dirinya sendiri membantu Rara menerima bahwa identitas sejati adalah bagaimana ia melihat dirinya sendiri, bukan bagaimana orang lain memandangnya. Selanjutnya, konsep diri Rara pada awalnya sangat negatif. Ia merasa tidak cukup baik karena tidak memenuhi ekspektasi sosial tentang kecantikan. Pengalaman diejek oleh rekan kerja dan perbandingan dengan adiknya memperkuat konsep diri yang rendah ini. Namun, melalui pengalaman dan dukungan dari orang-orang yang mencintainya, Rara mulai membangun konsep diri yang lebih positif. Film ini mengajarkan bahwa konsep diri adalah sesuatu yang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Rara menunjukkan bahwa dengan menerima diri sendiri, seseorang dapat membangun kepercayaan diri yang lebih baik dan menjalani hidup dengan lebih bahagia. Dan yang terakhir adalah harga diri. Harga diri adalah tema utama dalam film Imperfect. Harga diri Rara pada awalnya sangat rendah karena ia merasa tidak dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, perjalanan emosional Rara membantunya menyadari bahwa harga diri tidak ditentukan oleh validasi orang lain. Pada akhirnya, Rara memilih untuk menerima dirinya sendiri dan menghargai keunikannya, sebuah keputusan yang meningkatkan harga dirinya secara signifikan. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai isu-isu sosial yang terjadi dalam film Imperfect. Adapun kesimpulan yang kita dapatkan yaitu film Imperfect adalah gambaran nyata tentang bagaimana persepsi sosial, sikap sosial, konformitas, kelompok, identitas, konsep diri, dan harga diri saling berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Film ini memberikan pelajaran penting bahwa menerima diri sendiri adalah kunci untuk hidup yang lebih bahagia meskipun di tengah tekanan sosial yang begitu besar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini membantu kita untuk lebih memahami isu-isu psikologi sosial yang ada di sekitar kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.